Ayo kita ngikutin ini motor depan aja. Ngikutin ini motor depan NMAX sama Beat, tapi bukan Beatber. Kenapa kok kalau motor-motor Beat ya sekarang kebanyakan pada bilang Beatber. Ya karena motor-motor seperti itu biasanya kebanyakan itu sekarang knalpotnya pada bareng nggak jelas kayak gitu ya. Aduh, oh yang satu belok, yang satu bablas. Ini kalau saya lagi kenceng kayak gini pasti suara anginnya masuknya gede banget teman-teman ke mikrofon ya. Soalnya kalian tahu sendirilah yang pakai KYT Kartu Rider pasti kan lubang anginnya itu di depan gede banget. Jadi angin yang masuk itu gede teman-teman. Jadi grebek-grebek gitu. Setiap orang Sunda mau gerebekan. Jadi angin yang masuk itu gede banget pas saya lagi kenceng. Wah anjir, itu kan mic-nya kenceng juga ya. Katanya ketinggalan cuk. Saya mau bahas helm saja ya teman-teman. Helm yang saya pakai ini KYT Kartu Rider spesial MotoGP ya, coraknya yang spesial MotoGP cuk. Alah ini mama di depan mama salib cuk. Aduh nyantui banget anjir, padahal di depan kosong sumpah. Emang ya mama asem tenan, padahal di depan kosong kok masih aja pelan. Terus di tengah lagi itu yang parahnya tidak pelan tapi di tengah anjir mama. Aduh suka kesel sendiri saya. Mau dimarahin nggak pantas ya orang tua anjir. Aduh udahlah, nggak usah ngurusin sama emak. Ya jadi saya mau bahas kekurangan dan kelebihannya helm ini ya teman-teman. Belum saya bahas sih di video saya. Setelah saya pakai kekurangannya apa, kelebihannya apa di helm KYT Kartu Rider ini. Saya mau bahasnya sedikit aja ya. Soalnya nggak banyak kelebihan dan kekurangannya sih. Jadi saya mau bahas simpelnya aja, yang simpelnya aja teman-teman. Saya mau bahas kekurangannya dulu apa ya? Ya udah saya mau bahas kekurangannya dulu teman-teman. Jadi helm ini kekurangan yang pertama yaitu di bagian penguncian menurut saya ya. Penguncian masih menggunakan microlock ya, bukan yang double D-ring. Katanya yang double D-ring itu lebih safety, katanya lebih safety. Cuman menurut saya agak ribet juga makanya. Kalau gini kan simple, tinggal serodot gitu aja udah masuk. Kalau double D-ring harus di gimana ya makanya, belum pernah pakai soalnya sih. Ya sedikit agak ribet lah, tapi nggak ribet-ribet banget, sedikit agak ribet. Tapi kalau tentang safety itu lebih safety yang double D-ring. Itu kalau kekurangan yang pertama teman-teman di helm KYT Kartu Rider ini. Pengunciannya itu masih menggunakan microlock ya, belum double D-ring. Dan kekurangan kedua yaitu apa namanya, menurut saya pribadi lubang anginnya menurut saya terlalu gede di bagian depan. Jadi angin yang masuk itu gede banget, jadi kurang nyaman dipakainya pas lagi kencang ya. Ini pas lagi kencang pasti, jadi angin yang masuk itu gede banget, jadi sedikit berisik teman-teman. Beda dengan helm saya yang sebelumnya. Saya sebelumnya kan pakai helm Zeus Z811 itu bener-bener kedap banget, kedap udara, kedap suara juga. Tapi ada kelebihan ada kekurangannya juga sih. Kalau terlalu kecil lubang angin bagian depan moncong sini, jadi di visornya itu ngembun teman-teman kalau kekecilan. Kalau ini enggak ngembun sama sekali.
Cuman yaitu angin yang masuk itu terlalu gede, jadi sedikit agak berisik. Itu kekurangan yang kedua. Emang lubang angin itu perlu banget ya, tapi kalau kegedean ya jadi seperti ini. Angin masuk ke dalam helm ini, jadi suaranya berisik, jadi berisik ya, terlalu kegedean. Itu kekurangan yang kedua teman-teman. Terus yang ketiga, menurut saya pribadi ya, helm ini sedikit agak berat teman-teman. Helm ini berat menurut saya. Kalau dipakai untuk jarak jauh itu terasa banget, ini terasa banget pegelnya teman-teman. Asli nggak bohong, ini saya soalnya pakai. Udah sering saya pakai jarak jauh dan kerasa banget, sumpah nggak bohong, kerasa banget pegelnya. Untuk beratnya sendiri helm ini kurang lebih 1,8 kalau nggak salah ya, 1,8 kilo kalau nggak salah. Kalau salah kalian bisa komen di bawah teman-teman. Kurang lebih segitu, hampir 11-12 kayak Vendetta. Kalau Vendetta lebih berat lagi. Lebih berat lagi dari ini, dari Kato Raider. Kato Raider segini aja udah berat, apalagi itu yang Vendetta lebih berat lagi, itu pasti lebih pegel lagi. Yaitu kekurangan yang ketiga teman-teman. Helm ini menurut saya sedikit berat ya, kalau dipakai untuk jarak jauh kerasa banget pegelnya. Nah kalau untuk jarak dekat sih nggak masalah ya, nggak terlalu kerasa banget. Kalau untuk jarak dekat ya paling riding santai. Kalau jarak dekat nggak terlalu kerasa banget pegelnya di leher ya. Tapi kalau untuk jarak jauh itu yakin kerasa banget, apalagi posisi saya yang tegak kayak gini ya. Mungkin kalau posisinya agak nunduk pakai motor sport tentunya mungkin nggak terlalu pegel banget di pundak ya, di leher nggak terlalu pedek. Nggak terlalu pegel maksudnya. Anjir ngomongnya susah bener, soalnya posisinya nunduk kayak gini, jadi nggak terlalu nahan banget ininya, kepalanya. Kalau tegak kayak gini kan lama-kelamaan anjir berat cuk, pegel. Nah mungkin itu saja sih kekurangannya di helm KYT Kato Raider ini. Nah selanjutnya saya mau bahas kelebihannya teman-teman. Kelebihannya di helm Vendetta, jadi ngomongin Vendetta anjir. Kelebihannya di helm KYT Kato Raider ini ya, kelebihannya yang pertama yaitu visornya udah bisa menggunakan plat visor teman-teman. Zaman-zaman sekarang kan visornya pada pakai flat ya, atau visor datar. Kalau visor yang cembung itu udah nggak musim. Itu helm-helm zaman dulu. Tapi sekarang juga masih ada kok helm full face yang belum bisa pakai flat visor. Contohnya saya yang kemarin, yang helm Zeus Z811 itu belum bisa pakai flat visor. Kalau yang ini kelebihannya udah bisa pakai flat visor, jadi lebih keren. Dan yang kedua juga flat visornya ini udah bisa dipasang pin lock teman-teman. Kalau kalian beli bisa ya, yang dark visor itu udah bisa dipakai anti embun ya, atau anti fog, anti air atau apa itulah. Pokoknya yang anti embun lah, pokoknya udah bisa dipasang itu kelebihannya. Kelebihan yang pertama, helm ini udah bisa menggunakan flat visor teman-teman. Dan kelebihan yang kedua yaitu modelnya teman-teman. Jadi modelnya kayak helm-helm yang agak sedikit mahal kayak gitu. Jadi modelnya racing banget menurut saya, keren pokoknya lah. Dari segi model itu bentuknya itu keren menurut saya, bagus lah untuk kelas helm di bawah harga 600.000. Modelnya itu udah dapat model yang keren dibanding harga helm yang lain ya.
Nah, ini saya mau nyali mobil ini ngakukan banget, soalnya kalau di belakang mobil kayak gini saya nggak fokus mau ngomong teman-teman. Mobilnya itu kelebihannya yang kedua, dengan harga yang relatif sedikit murah ya, relatif murah di pasaran sekitar di bawah 600, modelnya udah keren teman-teman. Itu kelebihan yang kedua menurut saya, nggak tahu menurut kalian. Dan kelebihan yang ketiga yaitu di bagian busa teman-teman. Di bagian busa menurut saya cukup lumayan bagus, lumayan bagus di bagian busanya. Jadi busanya itu lemas teman-teman, jadi empuk lah, tapi nggak kayak seempuk Vendetta ya punya teman saya. Beda, harganya juga beda 2 kali lipatnya ya. Untuk harga segitu ya lumayan lah, lumayan. Bagian busanya lumayan enak dipakai. Itu kelebihan yang ketiga teman-teman. Dan kelebihan yang keempat, setelah saya pakai helm ini, saya pakai di cuaca dingin, itu embunnya nggak terlalu kerasa teman-teman. Kalau helm-helm yang lain kan kadang embunnya itu parah banget, tapi kalau KYT K2 Raider ini nggak terlalu parah ngembunya. Walaupun belum dipasang anti fog ya, helm ini nggak terlalu ngembun banget. Soalnya kenapa? Di bagian depan itu lubang udaranya itu gede banget jadi nggak terlalu ngembun di bagian visor. Yaitu kelebihan yang keempat teman-teman. Helm ini walaupun dipakai di cuaca dingin tapi nggak berembun, ngembunnya nggak parah banget, nggak separah helm-helm yang sebelumnya saya pakai ya. Itu kelebihan yang keempat teman-teman. Ya mungkin itu saja sih kelebihan dan kekurangan helm KYT K2 Raider ini ya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mungkin yang mau beli helm ya dengan harga di bawah 600.000 dapat helm yang keren ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.